Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saroya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya, saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang. Bagaimana Paman Prabu? Rencana langkah kita selanjutnya. Silakan kalau ada usul dan pendapat. Baik. Kami akan menghadapi kaum pendekar. Sementara pasukan Tuan menghadapi pasukan Gondorukem. Ya, sesuai dengan rencana kami. Begitu kan, Gusti? Kalau benar berita yang menyebutkan bahwa Dewi Durgandini dan Nila Saroya berada dalam pasukan kaum pendekar, saya sarankan Kakang Yatindra dan seluruh anggota Halimun Petak untuk hati-hati, terutama Nila Saroya. Dia telah mencuri pusaka dan semua kitab perguruan Sugalo. Iya. Kita juga tidak boleh mengesampingkan kesaktian Durgandini. Siapa yang tidak kenal perempuan yang juga berhasil menyerap semua ilmu Dasendriya dari orang tua Empu Mahasura sendiri? Barangkali Mahasura sendiri akan sulit menandingi kesaktiannya. Sebenarnya yang akan kita hadapi mara bahaya yang sangat besar. 5 sekawan pendekar sepuh seperti Citra Genjik, Ki Legawa, Gendrayana, dan yang lainnya bukan pendekar sembarangan. Iya. Di samping memiliki kesaktian yang luar biasa, kekejaman mereka juga tidak tanggung-tanggung. Ternyata musuh kita bukan orang-orang sembarangan. Kita tidak perlu gentar, Pangeran. Hadapi saja. Yang penting Adipati dan Pangeran harus cepatnya menangkap Giriwara dan menaklukkan seluruh prajuritnya. Iya, benar kata Paman Prabu. Menghilangkan bau bangkai harus dengan menghilangkan bangkainya. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap.
mereka datang dengan lebih dari 600 Kiriwara terkejut dengan kedatangan pasukan Kalinggapura yang jumlahnya 600 pasukan, dan Kiriwara memberitahu kepada semua anggotanya untuk bersiap-siap untuk menghadap Kalinggapura. Hadapi mereka. Kurang ajar, seperti kutu musang harimau ayam. Hei, pendekar macam apa kamu? Beraninya membokong lawan dari belakang musang berjambut. Ini perang, Nyai. Bukan pertarungan para pendekar.
begini kesaktian Raja Malwapati yang tersohor itu. Hei, Kutu Musang, bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Trivikrama. Kutu bajing, paling teriak paling. Mau menang harus meling, Hei, muka jelek! Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Ilmu apa lagi itu? Anak itu benar-benar keturunan Batara Surya. Saroya bisa mati kalau tidak segera kutolong. Giriwara mati! Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurweda. Hamba sudah berusaha mengobati murid hamba dengan segenap ilmu pengobatan yang hamba miliki. Tapi rasanya hamba tidak mampu. Tolonglah murid hamba ini. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya. Menunjukkan kepada aku. Suliwa, hamba pangeran. Duduk saja. Apa sudah ada kabar tentang Paman Prabu Angling Dharma? Belum, pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal, pangeran. Benar, pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau.
Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Malwapati, terutama kepada Mahapati Batik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma, orang yang sangat berjasa bagi Kalinggapura. Ada apa? Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Hah? Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Soroya. Bukan kalah, maupun menyerah. Guru? Maaf, aku sengaja membawamu kemari. Prabu Angling Dharma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu? Di mana beliau? Ikut aku. Lihatlah. Gusti Prabu. Luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Bagaimana, Liwa? Hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian rengkah gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo, berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagumi. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bopo.
ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu. Karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ketujuhlah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Mungkin, Guru. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kalinggapura. Suliwa, saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh. Tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepadaku, Liwa. Janji? Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati. Kecuali kita berdua. Saya berjanji, Guru. Gusti. Cepat bergemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini. Gondorekom sudah kalah. Gusti Giriwara telah tewas. Siapa menghina, terhina. Gusti, siapa tidak setia, tersia-sia. Gusti, Gusti, cepat. Aku sudah siap menyongsong karmaku, Tirus. Turunkan senjata kalian. Tidak pantas menodongkan senjata kepada orang yang pernah mendampingi Sang Prabu Darmasuda. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut
Orang yang dikejar Suliwa itu adalah si pendekar lengan tunggal. Terus terang saja, saya ragu apa Suliwa mampu menandinginya. Tirus, siapkan semua perbekalanku. Baik, Gusti. Pangeran, kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobrak-abrik kita. Saya yakin bukan dia. Apa mungkin Suliwa? Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran, untuk berhati-hati. Pangeran, Pangeran, hamba menangkap Gusti Danaswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak pantas. Wanita seperti dia kau panggil Gusti. Dia hanya setumpuk sampah yang berwujud manusia. Sebuah rumah tangga akan berantakan kalau wanitanya seperti dia. Dan negara akan hancur kalau wanitanya seperti dia. Tuan, jangan lupa bahwa Tuan yang mulia ini dulu pernah bersimpuh di telapak kaki wanita ini. Tuan harus akui itu, Tuan Dadurweda. Cambuk dia 100 kali untuk kelancangan mulutnya dan masukkan ke dalam kerangkeng. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Peliharalah dan berikanlah pedang pusakamu pada anakku. Kau punya anak, Saroya? Namanya Sudawiran. Saya yakin dia masih hidup.